limpahan rahmat dari Allah, serta mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang setia menapaki sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Kita melanjutkan kembali Bapak Ibu pembahasan tentang Kitabuz Zakah. Ya, kita sudah masuk pada bab tentang zakat. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa arti dari zakat, kemudian apa dalil terkait dengan kewajiban zakat, ya. Dan kemarin kita membahas tentang hikmah kenapa kemudian ada syariat zakat. Maka pembahasan kita di pagi hari ini melanjutkan pembahasan tersebut adalah terkait dengan hukmu mani'iz zakat, terkait dengan orang yang enggan, Pak, orang yang tidak mau membayar zakat. Maka bagaimana status hukum terkait dengan orang yang enggan membayar zakat, tidak mau membayar zakat? Ternyata para ulama membagi kelompok yang enggan membayar zakat itu menjadi dua. Yang pertama adalah hukmu man mana'aha munkiran laha. Pembagian pertama adalah terkait dengan hukum orang yang enggan membayar zakat karena munkiran laha, mengingkari, menolak terkait dengan kewajiban zakat. Dia tidak percaya, Pak. Orang yang tidak percaya, orang yang mengingkari, orang yang menolak bahwasanya zakat itu adalah wajib. Nah, orang yang seperti ini bagaimana? Nah, di sini dijelaskan alimta anna zakata ruknun min arkanil Islam. Pertama-tama kata beliau, kata penulis kitab ini, kita sudah tahu ya, Bapak, Ibu, itu kan kita semua sudah tahu katanya, bahwasanya zakat itu adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Fahia, dan zakat itu tsalithul arkan, rukun yang ketiga ba'da syahadataini wassalat, ya, setelah syahadat dan juga salat. Maka di sini jelaskan walidzalika, ya, karena kita sudah tahu, semua muslim tahu zakat itu adalah rukun Islam dan rukun yang ketiga setelah syahadat dan sholat, maka ajma'al ulama, para ulama sepakat terkait apa? Ala anna man jahadaha wa ankara fardiyataha, bahwa orang yang menolak zakat, menolak diwajibkannya zakat, dia nggak percaya, Pak. Dia tidak percaya bahwasanya zakat itu wajib, dia mengingkarinya. Maka para ulama mengatakan faqad kafaro, orang yang menolak kewajiban zakat hukumnya sudah keluar dari Islam, kufur wartadda anil Islam, dan keluar dari Islam. Wa kana halal dam in lam yatub, dan halal darahnya jika tidak bertaubat. Itu dijelaskan oleh ulama demikian. Wa dzalika li annaha minal umur allati ulimat fardiyatuha bid-darurah. Kenapa kemudian sampai sebegitu tegasnya, Pak,
orang yang menolak terkait dengan wajibnya zakat, tidak mengimani wajibnya zakat, kemudian ya diberikan vonis bahwasanya dia keluar dari Islam. Kenapa sampai seperti itu? Karena katanya zakat itu termasuk kepada bisa kita cek di surat At-Taubah ayat 34 dan 35, Pak. Dan insya Allah kita mungkin pernah mendengar sekilas ya Pak, balasan bagi orang yang tidak bayar zakat apa Pak? Pernah dengar? Hukuman bagi orang yang tidak bayar zakat, pernah dengar Bu? Nah di sini disebutkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, hartanya Pak. Kalau dulu kan mata uang itu masih berupa emas dan perak. Emas itu disebut sebagai dirham, dibuat dicetak jadi koin-koin gitu ya. Bahan dasarnya adalah emas, maka namanya adalah dinar. Maaf, untuk emas itu adalah dinar, sementara untuk yang berbahan perak itu disebut dirham ya. Jadi emas itu dinar, perak itu dirham. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, menyimpan hartanya. Kalau sekarang kan ya sudah mulai ramai lagi Pak, orang nabungnya adalah nabung emas gitu ya. Sudah mulai sampai negara pun siap ya, membuat bank emas biar masyarakat nyimpen emasnya terbaca, terdeteksi gitu ya, ada datanya emasnya berapa gitu. Bisa lebih aman karena selama ini orang-orang nyimpan emasnya di mana Pak? Di rumah masing-masing, di safety box gitu, seperti itu. Selain emas, apalagi yang dijadikan sebagai investasi Pak? Uang ya. Uangnya bukan pakai rupiah, seperti kasus yang sempat ramai beberapa bulan yang lalu ya Pak, yang pejabat DPR itu yang rumahnya didatangi warga yang menjarah gitu kan. Satu satu box uangnya kan diambil sama warga, sama kemudian dibagikan, dilempar-lempar. Mata uang yang disimpan ternyata bukan rupiah. Mata uangnya apa Pak ketika itu? Dolar Singapura gitu. Jadi orang menyimpannya itu adalah mata uang yang nilainya besar. Ya, nilainya besar. Jadi sekarang tuh orang nyimpannya adalah emas, ya, emas yang antam, termasuk juga mata uangnya adalah mata uang asing. Kalau dulu bentuknya adalah emas dan perak, belum ada uang kertas. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakannya di jalan Allah, tidak dikeluarkan Pak ya, infak, tidak dikeluarkan zakatnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim,
maka berikanlah kabar kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Orang yang nyimpen saja uang ya, dikumpul terus ditumpuk terus ya. Maka orang yang seperti ini kalau kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, maka terancam akan mendapatkan siksaan yang pedih. Apa siksaan yang pedihnya, Pak? Di ayat 35. Siksaan yang pedihnya adalah yauma, yaitu pada hari tersebut yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Harta yang dia simpan tadi, Pak, emas, perak, harta-hartanya, pokoknya aset-asetnya tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipanaskan di atas neraka jahanam, di dalam neraka jahanam, dipanaskan, dibakar oleh Allah ya, sampai begitu panas, fatuqwa biha ya, kemudian dibakarkan. Kalau menggunakan istilah di zaman kita sekarang, Pak, ada alat rumah tangga yang memiliki kata dasar yang sama dengan tukwa ya, dari kawa yakwi ya. Maka ada satu kata namanya mikwa. Apa itu mikwa? Setrikaan. Maka dalam beberapa terjemah, Pak, itu diartikan fatuqwa biha. Setelah harta yang dia timbun tadi dibakar, kan logamnya, Pak, dibakar kan jadi panas. Ibaratnya jadi lempengan logam ya. Kemudian apa? Fatuqwa biha, dibakarkan, ditempelkan. Kalau kita bahasa disetrikakan, Pak. Makanya di beberapa buku itu kan disebutkan bahwa azab orang yang tidak membayar zakat itu kelak akan disetrika di dalam neraka, waliyadzubillah. Fatuqwa biha jibahuhum, maka disetrikalah apa? Jibahuhum, dahinya, keningnya, waliyadzubillah. Wa junubuhum, lambungnya, wa duhuruhum, dan juga punggungnya. Jadi badannya disetrika. Kemudian hadza ma kanastum li anfusikum, sambil dikatakan kepada mereka, ini yang dulu kalian simpan untuk diri kalian sendiri, sekarang nih ini wujudnya. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang dahulu kalian simpan. Itu yang pertama. Kemudian dijelaskan di dalam hadis, wa qad warada 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu mauqufan wa marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis disebutkan, kullu ma udiyat zakatuhu falaysa bikanzin wa kullu ma la tu'adda zakatuhu fahuwa kanzun. Tadi, Pak, di ayat ini, lihat di awal ayatnya ada kata yaknizuna ya, kalau kita buang huruf ya-nya, sisa kaf, nun, zai, waw, nunnya buang, yaknizuna, jadi kanzun ya, harta simpanan yang terancam akan jadi setrikaan itu yang kita sebut saja sebagai kanzun tadi. Maka kata Nabi, kullu ma udiyat zakatuhu falaysa bikanzin. Setiap harta yang zakatnya ditunaikan itu tidak termasuk kanzun ya. Dan yang tidak ditunaikan zakatnya, baru itu yang disebut sebagai kanzun ya. Kemudian hadis yang lain masih berkaitan dengan hukuman azab, siksaan bagi orang yang enggan membayar zakat karena
yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu muthila lahu yaumal qiyamati syuja'an aqra lahu zabitan." Bahwa di dalam hadis ini diceritakan orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah harta, Pak. Allah berikan harta. Allah berikan harta yang banyak. Allah anugerahkan dia harta. Falam yu'addi zakatahu, tetapi dia tidak menunaikan zakatnya. Sudah Allah kasih, tapi dia tidak mengeluarkan apa yang menjadi kewajibannya. Maka kelak muthila lahu yaumal qiyamah, hartanya tersebut akan dirubah. Ya. Jadi apa Pak? Kalau di hadis hartanya itu di Al-Quran tadi hartanya itu menjadi setrikaan lah kalau kita bahasakan sederhananya. Maka di hadis ya itu adalah akan menjadi syuja'an aqra lahu zabitan, akan menjadi ular besar yang jantan yang punya 2 tanduk. Jadi hukumannya banyak ya, disetrika, belum selesai di situ. Nanti hartanya juga oleh Allah akan dirubah jadi ular, yang mana ularnya tersebut yutawwiquhu yaumal qiyamah, akan melilit lehernya pada hari kiamat. Jadi banyak orangnya bilang badannya disetrika, kemudian lehernya dililit sama ular, thumma ya'khudhu billah zimataihi yakni shidqaihi. Kemudian ular tersebut kan melilit leher Pak ya. Maka ular tersebut akan memakan ya, menggigit pipi dari orang yang tidak mau bayar zakat tadi dengan taring yang kedua taring. Jadi digigit sama ular. Kan ular pernah ini kan ya, sekarang sudah banyak video-video tentang dunia binatang gitu ya. Kan ular itu taringnya yang 2 di depan ya, itu kan taringnya besar. Maka itu akan digigit dengan taring tersebut di pipinya. Summa yaqul, kemudian ular tersebut berkata, kalaulah sekarang kita tidak mengerti bahasa ular, maka nanti di akhirat Allah jadikan ular itu bisa berbicara yang bahasanya kita akan mengerti. Maka kata ular tersebut, ana maluka, ana kanzuka, saya adalah hartamu, saya adalah harta yang kamu simpan. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang tidak membayar zakatnya, bukan karena menolak kewajibannya, akan tetapi karena ya, merasa sayang gitu untuk kemudian menunaikan zakatnya. Maka balasannya seperti itu. Itu di mana Pak balasannya? Balasannya akan didapatkan di mana? Di akhirat. Di dunia bagaimana? Di dunia bagaimana? Maka di dunia di sini dijelaskan wa amma fid dunya ya, ini berlaku kalau kemudian apa namanya aturannya diterapkan di negara ya. Wa amma fid dunya, adapun hukumannya di dunia, fa innahu tukhadhu minhu qahran anhu,
Maka di dunia bagi orang yang enggan membayar zakat tetap diambil oleh negara. Negara punya wewenang untuk mengambil zakat dari harta orang tersebut, ya, sekalipun dengan paksaan. Wa itta'annat fi dzalika wa tasadda liman ya'khudhuha. Kalau kemudian orang tersebut ketika negara datang untuk mengambil apa yang memang menjadi kewajiban dia, gitu ya, yaitu mengambil harta zakat, kemudian dia menolak, ya, dia membantah, dia menghalang-halangi, ya, nusibal qital min qibalil hakimil muslim alladhi yuqimu syar'allahi azza wa jalla wa huwa mu'tamanun alaihi. Maka boleh, ya, boleh mengerahkan apa Pak? Aparat negara, ya, itu boleh pakai polisi. Kalau kemudian orang yang tidak bayar zakat, ya, boleh kemudian negara mengirim aparat keamanannya bagi orang yang menghalang-halangi proses untuk mengambil apa yang menjadi hak negara. Ya. Wa dalil ala man sabaqa min ahkami zakat. Dalilnya apa Pak? Di sini jelaskan dalilnya adalah ma rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah ini menceritakan kepada kita, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, yang menjadi penggantinya siapa Pak? Siapa yang menjadi pengganti dari Rasulullah SAW? Abu Bakar. Maka yang menjadi penggantinya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sudah pernah baca sifat-sifat atau karakter dari Abu Bakar Pak? Di sirah kan kita mengenal Umar itu sosok yang seperti apa Pak? Kalau Umar bin Khattab tegas, ya. Orang tuh gentar kalau ketemu Umar, jangankan orang. Kata Nabi SAW, kalaulah Umar melewati satu jalan dan di ujung jalan tersebut ada setan yang mau lewat di jalan tersebut, begitu melihat Umar, setan tersebut akan mengambil jalan yang lain. Itu kepada siapa? Kepada Umar. Tegas, gitu. Ditakuti, orang gentar kalau sama Umar itu. Tapi kalau Abu Bakar bagaimana Pak? Lemah lembut, betul. Abu Bakar itu lemah lembut, ya. Tutur katanya pelan, orangnya pun ya perawakannya tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar, gitu. Bahkan Abu Bakar itu orang yang mudah menangis. Kan ketika Nabi SAW sakit, ya, ketika Nabi SAW sakit, Nabi kan meminta para sahabat untuk menyampaikan kepada Abu Bakar agar Abu Bakar jadi imam. Tapi kata keluarga Abu Bakar, jangan ya Rasulullah, jangan Abu Bakar. Yang bilang keluarga Abu Bakar, istri-istri, perempuan. Kenapa? Abu Bakar itu mudah menangis. Nanti jadi imam nangis di depan. Jadi jangan, maka sama Rasul tetap, ya, malah ditegur wanita-wanita tersebut. Karena malah bikin kegaduhan di tempat Rasulullah SAW. Jadi sosoknya adalah sosok yang lembut Pak. Nah terkadang ketika sosok
sosok yang lembut itu berkuasa, biasanya ada orang-orang yang apa? Mencoba ya melakukan tes ombak gitu, coba berani, coba sedikit membantah, pengen ngecek. Kadang-kadang suka seperti itu. Orang yang lembut itu orang yang lembut, orang yang kalem, orang yang sabar gitu kan. Ya kadang-kadang ya, sama orang itu disepelekan. Makanya ada salah seorang sahabat Nabi, Pak. Salah seorang sahabat Nabi ketika bertemu dengan Nabi, ternyata namanya itu adalah, kalau maknanya adalah goliz, orang yang kasar, Pak. Ya, nama tempatnya saya lupa, tapi maknanya itu goliz, kasar. Maka begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu namanya, kan ditanya ketika ada orang yang siapa nama kamu, dia nyebut namanya yang artinya itu kasar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bertemu dengan orang yang namanya nggak bagus, ya, bertemu dengan orang yang namanya nggak bagus, punya makna yang negatif, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diganti namanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu ganti nama kamu dengan ini, yang artinya adalah lembut. Ini biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada perempuan namanya Asiyah, Pak. Ya, tapi Asiyahnya itu pakai ain dan juga pakai shod. Ya, karena ada juga nama Asiyah, tapi penulisannya adalah pakai hamzah dan pakai sin. Siapa yang namanya Asiyah, Ibu? Ibu pernah dengar nama Asiyah, Bu? Istrinya Firaun. Ya. Asiyah. Penulisannya pakai hamzah, pakai sin. Asiyah. Kalau ini di zaman Nabi ada namanya Asiyah, tapi ain dan shod. Asiyah. Satu akar kata dengan maksiat, gitu Pak. Apa artinya maksiat? Membangkang. Jadi Asiyah itu wanita pembangkang. Maka dirubah oleh Nabi namanya menjadi Muti'ah, wanita yang penurut gitu. Ada laki-laki namanya Harbun. Harbun artinya perang, Pak. Diganti oleh Nabi dengan Silmi, ya, artinya apa? Damai. Ada orang namanya Muntoji. Apa Pak Muntoji? Namanya Muntoji, artinya rebahan. Jadi orang namanya itu rebahan aja gitu. Muntoji bahasa Arabnya. Muntoji. Rasul gak senang dengan nama-nama yang seperti ini. Kata Nabi, ganti sekarang nama kamu Munba'ith, orang yang bangkit gitu. Bukan rebahan, tapi yang bangun, bangkit. Jadi biasa oleh Nabi SAW diganti. Sementara yang tadi orang yang kita sebutkan di awal, yang namanya itu adalah artinya kasar, diganti oleh Nabi dengan nama yang artinya lembut perangainya. Kalau biasanya orang itu nerima, ini gak mau, Pak. Orang ini gak mau. Kata dia, saya ya Rasulullah, mohon maaf, saya tidak bersedia mengganti nama saya. Alasan pertama, ini nama pemberian orang tua, saya gak enak untuk menggantinya. Alasan kedua, kata dia, orang kalau ada kelihatan unsur lemah di dalam dirinya, ya kan artinya diganti, kasar gitu ya. Orang tuh dengar namanya aja udah geri. Makanya kan preman-preman diganti namanya, Pak. Padahal namanya bagus gitu, namanya tuh bagus, tapi kalau jadi preman harus diganti gitu ya. Apa Pak, jadi tembok atau apa namanya gitu. biar sangar gitu. Masa preman tapi namanya lembut, kan kurang bikin takut.
takut. Ya. Ya. Maka ini orang sahabat ini kemudian ya Rasul saya nggak mau, karena kalau kelihatan lembut ini cenderung nanti akan ditindas katanya dia. Saya nggak mau, maka saya tetap akan mempertahankan nama ini agar orang takut sama saya. Ya udah, Nabi sudah menawarkan, dia menolak, Nabi biarkan. Tapi diceritakan oleh cicitnya, Pak. Cicitnya jadi ulama tabi'in, namanya Sa'id ibn Musayyib. Ini cicitnya. Karena cicitnya gara-gara dulu kakek buyut saya menolak tawaran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sifat kasar, ya sifat kasar, bukan fisiknya, kulitnya yang kasar, tapi karakter peramainya yang kasar, itu ternyata turun temurun ada di keluarga kami, ada terus anggota keluarga kami yang punya sifat yang kasar. Karena dulu kakek saya menolak saran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengganti namanya dari kasar menjadi lembut. Ya. Jadi mengganti nama boleh atau tidak, Pak? Boleh. Ya. Tapi alasannya harus jelas. Alasannya adalah karena namanya memiliki makna yang tidak bagus, maka boleh ganti nama. Sementara di Indonesia alasan ganti namanya kenapa, Pak? Bukan karena namanya gak bagus, tapi misalkan namanya keberatan, sehingga anaknya sakit-sakitan. Boleh yang seperti ini, Pak? Tidak boleh. Ya. Namanya sudah bagus, namanya Muhammad titik-titik, ada, Pak, namanya sudah bagus, Muhammad titik-titik, namanya bagus. Tidak ada unsur tadi seperti yang dilakukan oleh Nabi, kata-kata yang maknanya buruk, gak ada. Tapi anaknya sakit gitu. Kemudian menganggap ini sakitnya itu gara-gara namanya, dan namanya terlalu berat, dah dihilangkan saja Muhammadnya. Nah yang seperti ini gak boleh menganggap bahwasanya sakitnya itu karena nama, bukan, sakitnya dari Allah Subhanahu. Kalau alasan merubah namanya karena sakit-sakitan, nama tersebut memberatkan, itu yang nggak boleh. Ya, kita harus menjaga keyakinan kita bahwa sakit sembuh itu karena Allah, bukan karena hal yang lain. Tapi kalau merubah nama dengan tujuan menggantinya dengan yang lebih bagus, karena nama yang sebelumnya itu maknanya kurang bagus, apalagi kalau kemudian bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka itu boleh. Nah tadi, jadi orang yang lembut itu cenderung ditindas. Orang berani gitu. Ini pun yang terjadi kepada Abu Bakar, Pak. Ya. Makanya di sini disebutkan wa kafaro man kafaro minal Arab. Begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan yang menjadi khalifah setelahnya Abu Bakar, orang-orang di luar Madinah mulai berani untuk menunjukkan jati diri mereka. Beberapa kembali murtad, Pak, kufur kembali, keluar dari Islam, karena menganggap Abu Bakar itu orang yang lembut, lemah. Makanya mereka kemudian menantang dengan cara keluar dari Islam. Kemudian mulai berani muncul orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Ada Musailamah, ada Tulaiha. Jadi tantangan dari Abu Bakar itu berat. Abu Bakar begitu menjabat jadi khalifah harus langsung menghadapi orang-orang yang murtad, karena ini orang-orang yang kemudian melakukan tindakan anarkis. Selain orang yang murtad, ada juga kelompok yang kedua, Pak, ya, yaitu orang-orang yang dia tidak keluar dari Islam, tetapi dia tidak mau membayar zakat. Alasannya banyak.
Alasannya banyak. Ada yang kemudian berdalil pakai ayat Al-Quran, Pak. Kan dalil tentang zakat kita sudah pernah bahas di pembahasan sebelumnya. Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan, ambillah harta mereka gitu sebagai sedekah, sebagai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang tujuannya untuk membersihkan dan juga mensucikan mereka. Wa sholli alaihim, kemudian doakan mereka. Kan ayatnya seperti itu. Ayat ini kan ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi setiap kali ada orang yang membayar zakat, Nabi doakan. Nah, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, maka beberapa kelompok pakai ayat ini. Ngapain kita harus bayar zakat kepada orang yang doanya tidak seperti doanya Rasul? Kalau Rasul doanya kan mustajab gitu. Kan Allah berfirman washolli alaihim, doakan. Sementara orang yang doanya mustajabnya sudah nggak ada. Kalau kemudian kita bayar ke Abu Bakar, belum tentu doanya kemudian dikabulkan oleh Allah. Itu kata mereka, Pak. Mereka pakai dalil, nolak zakat, dia nggak mau bayar zakatnya pakai dalil. Mereka yakin zakat itu wajib, tapi nggak mau aja karena Abu Bakar sekarang. Ya. Ada juga yang alasan, ngapain juga dibayarin ke Madinah, udah di sini aja. Jadi tantangannya berat. Maka dua kelompok ini, Pak, ya, dua kelompok ini baik yang murtad keluar dari Islam maupun yang enggan bayar zakat, ya, tapi mereka tetap meyakini zakat itu wajib, mereka tetap muslim, tapi tadi alasannya nggak usah ke Abu Bakar, doanya beda dengan doa Rasul gitu. Yang kedua nggak usah ke Madinah, udah di sini aja bayar zakatnya. Ya. Jadi kelompoknya dua kelompok ini dua-duanya diperangi oleh Abu Bakar. Yang pertama jelas murtadnya, Pak, mereka mengancam, diperangi oleh Abu Bakar, selesai. Nah yang kedua ini para sahabat itu sempat musyawarah dulu, ya, karena mereka dinasihati dulu, Pak. Orang-orang yang enggan bayar zakat itu dinasihati dulu, tentu dinasihati, ya. Setelah dinasihati gak mempan, baru kemudian kirim pasukan keamanan. Nah sebelum mengirim pasukan keamanan, para sahabat itu berdebat dulu. Abu Bakar dengan pendapatnya, udah kita perangi, kirim pasukan ke sana. Ya. Umar tidak setuju. Kata Umar, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Bagaimana mungkin kita memerangi orang-orang yang, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda kita diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kenapa kita harus berperang melawan orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Itu kata Umar, udah biarin saja, ya, udah biarkan saja mereka, nggak usah diperangi, toh mereka masih muslim. Itu kata Umar, Pak. Umar yang biasanya tegas, keras, ketika itu pendapatnya mengatakan udah biarkan saja, toh mereka masih muslim. Tapi Abu Bakar tidak. Kata Abu Bakar, di sini sekalipun selama ini Abu Bakar kesannya lembut, kesannya lemah, gitu ya. Tapi Abu Bakar di saat-saat genting, ya, itu luar biasa, ya. Oleh Allah diberikan taufik, kekuatan. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati wa zakah. Saya akan memerangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Sholat dan zakat sama-sama wajib, gitu. Fa inna zakata haqqul mal. Sesungguhnya zakat itu adalah kewajiban yang ada pada harta. Wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'adunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nuqatil laqataltuhum ala man'iha. Demi Allah,
kalaulah mereka enggan membayar zakat berupa seekor anak domba saja yang dulu mereka bayarkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu mereka bayarkan zakat kepada Rasul. Sekarang mereka enggak mau bayarkan zakat itu kepada saya sebagai khalifah pengganti Rasul. Sekalipun itu hanya seekor anak kambing, saya akan perangi mereka karena mereka enggan untuk membayar zakat. Faqala Umar radhiyallahu anhu, fa wallahi ma huwa illa an syaraha Allahu sadra Abi Bakar. Demi Allah, ya, apa yang diucapkan oleh Abu Bakar itu adalah bentuk bagaimana Allah melapangkan, menguatkan dada, menguatkan hati Abu Bakar. Fa'araftu annahul haq. Maka kata Umar, maka saya ketika Abu Bakar mengatakan demikian, saya kemudian tersadar dan yakin bahwa apa yang diucapkan oleh Abu Bakar adalah benar. Ya. Maka inilah aturan atau bagaimana cara menyikapi orang-orang yang enggan bayar zakat. Ya, jadi yang pertama tentu adalah dengan nasihat. Yang kedua, maka negara boleh, kalau nasihat tidak mempan, negara boleh untuk memaksa orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu agar menunaikan zakatnya. Kalau di Indonesia zakat itu berpengaruh Pak kepada, Bapak sudah tahu kan tentunya Pak, zakat itu berpengaruh kepada pajak. Orang yang sudah bayar zakat maka akan dipotong, ya, bruto dari wajib pajaknya. Kalau wajib pajaknya sekian, ya, bruto pajaknya itu, kemudian dia bayar zakat ke lembaga yang diakui negara, nanti slipnya itu sertakan dalam proses membayar pajak, nanti itu akan memotong dari brutonya yang harus dibayarkan ketika dihitung pajak. Ya, jadi di Indonesia sudah ada kolaborasi antara Dirjen Pajak dengan lembaga zakat. Ya, kalau dia membayarnya ke lembaga yang resmi diakui pemerintah, maka itu akan dikurangkan dari kewajiban pajak. Ya. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan. Silakan kalau mungkin ada yang ditanyakan Pak Yusuf. Silakan Pak. Sebagian orang nanti ada yang mengeluarkan zakatnya, dia punya uang tapi diberikan sembako, maka diperbolehkan. Baik. Terima kasih atas pertanyaan. Ketika ada orang yang sudah wajib zakat, ya, zakatnya misalkan kita ambil zakat mal, ya, zakat harta. Kemudian zakatnya ini, ya, tidak diserahkan lewat lembaga zakat, tapi mandiri saja, bahkan langsung diberikan dalam bentuk sembako. Ya, ya, ada nominal yang cukup untuk beli sembako, cukup juga untuk misalkan beli lauknya, cukup juga untuk kemudian ada uang tunainya. Maka apakah boleh kemudian dibayarkan dengan cara seperti itu? Maka jawabannya adalah boleh. Ya, boleh saja kemudian dibayarkan dengan cara seperti itu, karena untuk sekarang ya memang ada keleluasaan, ya, keleluasaan. Bisa lewat lembaga zakat, bahkan ulama-ulama pun mengatakan boleh saja kita membayarkannya secara langsung kepada fakir miskin, asal kita tahu bahwa yang menerimanya tersebut itu termasuk dalam kriteria penerima zakat. Ya. Jadi kita yakin bahwasanya orang ini adalah penerima zakat yang berhak menerima zakat, atau kita menyebutnya sebagai apa? Mustahik.
Dan boleh juga untuk menjaga perasaannya, misalkan ya. Kita tidak menyebutnya sebagai zakat. Nah, kita sebut boleh saja, kita tidak perlu ini zakat dari saya atau ya. Langsung aja kasihkan, ini sedikit ada yang mungkin bisa dimanfaatkan, bisa seperti itu. Tapi kalau di Indonesia kayaknya enggak ini ya Pak, disebut zakat juga senang-senang aja. Orang Indonesia pokoknya ada yang ngasih diterima, bentuknya apapun kayaknya diterima. Mau itu bansos dari pemerintah gitu, padahal orangnya orang berada. Padahal judulnya adalah bansos untuk keluarga miskin. Itu tetap aja diterima. Pokoknya orang Indonesia dikasih diterima. Mau disebut zakat gak masalah, yang penting dia diterima. Di Indonesia gitu sepertinya. Karena saya melihat kalau di luar mungkin agak orang tuh zakat ya tersinggung gitu misalkan. Kalau saya dianggap menerima zakat ya, di luar sana di negara lain mungkin seperti itu. Tapi di Indonesia sepertinya selama ada orang ngasih diterima aja. Allah. Jadi boleh saja seperti itu. Silahkan kalau ada. Ya. Kalau salah setiap Ramadan itu amilinya di tiap-tiap tempat. Apakah kita menyerahkannya bagusnya ke amil atau langsung yang bagus? Pertama, amil itu nanti mungkin ada pembahasan itu ya. Sementara, jadi amil itu sebenarnya ya Pak, amil itu adalah orang yang memang, kalau definisi amil yang ada di Al-Quran itu ya, surat At-Taubah yang innamas shadaqat, yang 8 asnaf itu Pak, 8 penerima zakat, 8 golongan penerima zakat. Yang dimaksud dengan amil itu kalau kita merujuk kepada penjelasan para ulama adalah memang orang yang pekerjaannya adalah mengurus zakat ya. Jadi dia nggak punya pekerjaan, dalam artian dia tidak ada waktu untuk mencari job yang lain karena memang dia sibuk. Dia sibuk untuk mendata para penerima zakat. Kemudian dia menarik zakat dari orang-orang yang berkewajiban menunaikan zakat. Dia hitung, dia ambil, dia tarik, dia serahkan. Jadi pekerjaannya seperti itu. Maka karena orang ini waktunya habis tersita untuk ngurus zakat, maka negara itu memberikan bagian dari harta zakat tersebut kepada amil tadi. Ya, itu kalau kita merujuk kepada definisi yang ada di buku, di penjelasan ulama. Oleh karenanya, kalau kemudian kita baca ya beberapa keterangan tambahan, oleh karenanya sebenarnya Pak, kalau merujuk kepada perkataan ulama di kitab-kitab yang ada, oleh karenanya pengurus zakat yang dadakan bulan Ramadan itu sebenarnya tidak termasuk kepada amil ya, dalam artian kan punya pekerjaan ya, punya harta. Jadi kalaupun mau mengurus, itu mengurusnya ya hanya sebatas apa Pak? Bagian daripada ibadah saja ya, membantu saja, tapi bukan sebagai amil ya, amil dalam terminologi syar'i. Itu pertama. Nah, usahakan juga bahwasanya amil-amilnya itu Pak yang memang lembaga penerima pengumpulnya itu yang memang terdaftar ya, di kantor agama. Kan ada ya, bisa mendaftarkan ke kantor agama bahwasanya ini sah secara agama, bukan yang kemudian bikin sendiri tanpa kemudian memiliki payung hukum untuk mengumpulkan zakat ya. Jadi ya usahakan sih yang pertama cari mana yang memang
sudah terakui mendapatkan izin operasional dari pemerintah lewat kantor agama. Saya pernah di salah satu tempat menemukan masjid yang DKM-nya itu punya izin untuk mengelola zakat yang seperti itu. Ya, jadi usahakan seperti itu. Kemudian usahakan juga yang cari yang amanah. Itu maka berikan lagi untuk tahun berikutnya, untuk tahun selanjutnya, untuk tahun selanjutnya. Ya. Jadi memang kalau memang selama waktu yang panjang kondisinya belum berubah, maka selama itu pun dia termasuk kepada golongan mustahik penerima zakat. Ya. Demikian. Karena sudah terang, ya, Bapak Ibu sekalian, maka mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan ada sedikit yang bisa menambah wawasan kita terkait dengan zakat ini. Yang benar mutlak datangnya dari Allah dan yang salah dari keterbatasan ilmu yang saya miliki. Akan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika